IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap jaringan teroris online menyasar anak dan pelajar. Para pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan game online untuk berinteraksi dengan korban. Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak diduga direkrut jaringan teroris online di tahun 2025. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak dapat diakses oleh umum. Di dalam grup tersebut, korban diberi paham tentang ideologi terorisme. Banyak 5 orang telah diamankan berkaitan dengan dugaan jaringan terorisme online. 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Penangkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun ini. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Lantas, bagaimana upaya menanggulanginya di tengah gempuran media sosial? Ya, pemirsa, BNPT dan juga Densus 88 Anti Teror ini membeberkan adanya modus baru yang digunakan oleh jaringan terorisme merekrut kemudian anak-anak dan juga pelajar masuk ke dalam jaringan terorisme lewat game online. Tentu ini situasi yang begitu memprihatinkan sekaligus juga mengkhawatirkan, menakutkan juga pemirsa. Lalu bagaimana pula langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai jaringan terorisme ini, dan kalau sudah ada 110 anak yang terpapar oleh jaringan terorisme ini, bagaimana pula penanganan yang tepat untuk dilakukan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada tenaga ahli KSP bidang Hankam, ada Mbak Ulta Levenia. Selamat malam Mbak Ulta, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, ketemu lagi kita Mbak Ulta. Terima kasih waktunya, dan juga bergabung bersama kita pemerhati anak Ibu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Kepala atau Ketua BNPT Pak Edi Hartono. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Ken, TV One. Baik, Pak Edi, kita ingin tahu dulu bagaimana kemudian akhirnya BNPT dan Densus 88 Anti Teror, Pak, bisa mengungkap modus baru ini lewat game online. Sudah secanggih itu Pak Edi? Ya, benar sekali Mbak Ken. Memang sebenarnya 3 tahun terakhir kami di dalam kerangka rencana aksi nasional pencegahan dan perlindungan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, kami sudah memiliki sebenarnya tim koordinasi perlindungan khusus anak yang menjadi korban terorisme. Nah, hari ini dan terakhir ini dalam bulan-bulan Desember dan September, Oktober, aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 sudah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penegakan hukum terhadap 5 tersangka yang tergabung di dalam jaringan teroris Jemaah Ansarud Daulah. Ternyata 5 tersangka ini melakukan radikalisasi terhadap anak-anak. Ya, ini terdapat kurang lebih 110 anak, mungkin nanti akan lebih ya, tersebar di 26 provinsi di Indonesia, Mbak. 26 provinsi. Nah, ini semua melalui sarana game online, media game online. Oke, Pak Edi, 5 orang yang sudah ditetapkan oleh tersangka ini kan dalam waktu 1 tahun terakhir ya Pak, kalau menurut riset yang saya lakukan dari November 2024 hingga kasus yang terbaru. Awalnya 3 orang, kemudian di kasus ini 2 orang. Kelima orang ini artinya berada dalam jaringan terorisme yang sama, mereka ini adalah pemain lama atau seperti apa Pak Edi? Ya, dari 5 itu ada yang juga pemain lama,
dan juga ada memang terkait dengan jaringan jemaah Ansarud Daulah. Dan hal ini memang sebenarnya dari kajian kami terhadap 721 berkas putusan pengadilan perkara terorisme, memang media internet ini dipakai oleh jaringan terorisme dalam 3 hal. Yang pertama, melakukan propaganda, kemudian rekrutmen, dan pendanaan terorisme. Nah, dalam konteks yang terakhir ini adalah jaringan terorisme melakukan rekrutmen melalui media game online. Yang sebelumnya memang karena game online ini memiliki fitur-fitur seperti kayak private chat ya, kemudian juga ada voice chat ya. Nah, disitulah para pemain yang tergabung dalam game online ini bisa berkomunikasi. Karena game online ini berisi tentang simulasi hal-hal yang mengandung kekerasan. Ya, contohnya game online tentang simulasi tembak menembak, perang-perangan. Nah, di sanalah ketika para pemain ini yang kebanyakan anak-anak itu dengan ketertarikan itulah mereka ditarik kepada masuk komunikasi di ruang voice chat tadi itu. Nah, istilah kami adalah namanya grooming digital. Bagaimana membangun kedekatan, ya, kepercayaan dan ketergantungan, ya, karena media ini bisa dijadikan teman, ya. Kadang-kadang jaringan terorisme ini di dalam game online itu mengaku sebagai seumuran dengan para yang akan direkrut ini. Sehingga digali karena dengan kesukaan, kemudian kesenangan tadi dengan melakukan permainan simulasi perang-perangan tadi. Nah, disitulah mulai dilakukan upaya pendekatan. Nah, setelah mereka sama-sama merasa satu hobi, terbangun kepercayaan, mereka ditariklah ke luar dari game online itu masuk ke sosial media seperti Telegram, WhatsApp. Nah, disitulah dilakukan proses namanya normalisasi perilaku, karena jaringan teroris ini paham bahwa anak-anak ini kan termasuk kategori rentan, makanya aspek psikologisnya itu dirangsang atau distimulus. Ya. Aspek psikologis itu apa? Yang pertama adalah emosinya, perilakunya, kognitifnya, atau cara berpikirnya. Nah, dari situlah baru ketika ditarik keluar masuk ke grup sosial media seperti Telegram, kemudian WhatsApp, barulah dimasukkanlah nilai-nilai doktrinisasi. Karena ini jamaah Ansarud Daulah, dia berkiblat kepada ISIS, narasi-narasi ISIS lah yang dipakai. Seperti contoh, seperti Miqorati Tauhid, yaitu tentang bagaimana demokrasi itu haram. Dan kemarin juga penyidik Densus 88 sudah mengungkap, bahkan dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan agama. Oh, ini enggak bertentangan dengan agama Pancasila, segala macam. Nah, itu diskusi di situ berkembang sehingga telah normalisasi perilakunya terbangun, barulah dieksploitasi. Bahkan tadi Densus juga mengungkap, bahkan ada di antara anak-anak ini yang memang pengen merencanakan menyerang institusi tertentu. Nah, ini kan sudah berbahaya, Mbak. Makanya dilakukan pencegahan tadi. Densus alhamdulillah bisa melakukan dari awal dengan penegakan hukum, Mbak. Oke, baik. Bu Retno, bahaya diksi yang paling tepat nampaknya untuk menggambarkan kondisi ini, Bu, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Anak-anak yang menjadi targetnya, Bu, dengan modus baru ini, Bu Retno. Jadi anak-anak yang jadi target ini kan sebenarnya anak-anak yang punya problem juga ya. Umumnya adalah berdasarkan data-data Densus juga, mereka umumnya adalah broken home, kemudian mereka kurang perhatian dari orang tua, lalu beberapa karena korban bullying ya. Nah, akhirnya nih kondisi yang tidak baik-baik saja dan tidak ada penyelesaian sebenarnya dari problem yang mereka hadapi, larinya kan ke game online. Jadi itu bentuk pelarian sebenarnya. Sebetulnya. Nah, ketika masuk game online plus media sosial, kadang-kadang anak-anak kita tuh melakukan curhat kegalauannya. Nah, ini sebenarnya ditangkap. Kalau secara data dunia sendiri kita urutan ke-10 misalnya untuk anak-anak yang
mengalami kekerasan seksual secara daring. Ya itu kita itu juga polanya sebenarnya mirip. Ya, jadi mencari predatornya akan mencari anak-anak yang memang kesepian, yang kemudian misalnya dia itu tinggal misalnya tidak dengan ayah bundanya, kemudian agar mudah ya untuk didekati dan kebutuhannya apa tadi seperti misalnya dia kurang kasih sayang, jadi perhatian tuh kan tadi masuk ke dalam ruang-ruang yang sebenarnya afeksinya diserang ya Bu ya. Diserang tuh, misalnya dia butuh uang, biasa dikasih, dikirimin gitu ya, misalnya lewat beberapa aplikasi kan gampang sekarang kalau ngirim ya ke anak-anak, terus ditambah lagi kan nggak harus rekening gitu. Nah terus mereka juga sebenarnya tuh didekatinya lagi adalah misalnya tadi dia punya kebutuhan kemarahan kan. Betul. Jadi tidak tersalur nih rasa kecewa, rasa marah, rasa apa. Nah ini kan ruang-ruang kayak gini, tembak-tembakan apa gitu. Jadi menyalurkan kemarahan. Jadi memang ini problem kita bersama ya, karena banyak sekali anak-anak yang sebenarnya mengalami itu dan mereka jadi incaran, ya baik itu predator anak di seksual maupun terorisme kan. Oke, akhirnya anak-anak ini dimasukkan dalam kondisi kelompok yang rentan ya Bu ya. Betul. Terhadap modus-modus ini ya. Ya memang kalau undang-undang juga anggap rentan, makanya ada undang-undang perlindungan khusus ada di undang-undang perlindungan anak itu ada namanya perlindungan khusus anak. Salah satunya memang korban terorisme, selain tadi ya misalnya korban kekerasan seksual atau bentuk-bentuk anak berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Nah ini yang kemudian makanya bagus kan pengumumannya BNPT maupun kepolisian menyatakan bahwa anak ini kan korban ya. Jadi memang anak-anak ini posisi yang sekarang direkrut 110 adalah korban. Nah, pelakunya tadi 5. Dan korban itu juga dia korban dari kelompok ini. Plus dia juga korban dari situasi mungkin keluarga atau situasi di sekolah yang memang tidak baik-baik saja. Oke. Mbak Uta juga concern menganalisis atau mengkaji mengenai konflik dan juga terorisme Mbak. Betulkah ini modus baru atau sebetulnya sudah terjadi hanya kemudian diadaptasi dan bertransformasi dengan era sekarang? Ya mungkin kasusnya lebih yang kedua tadi Mbak, statement yang kedua tadi karena sebenarnya sudah ada modus operandi yang seperti ini, tapi kan itu terus berevolusi dengan sekreatif mungkin pastinya, karena kelompok teroris itu juga mencari medium yang paling kreatif untuk menarik konsumennya lah gitu, karena mereka akan menanamkan doktrin itu kepada anak-anak ini gitu. Jadi lewat dunia virtual yang mana anak-anak senang kan dengan visualisasi, apalagi tadi Bu Retno dan Pak Edi tadi sudah nyampaikan, kata kuncinya kan ada 2 tadi, yaitu dia ada terisolasi kah secara sosial, lalu mungkin keluarganya tadi ada yang bilang broken home, atau mungkin permasalahan psikologis gitu. Contohnya banyak yang terjadi itu adalah anak-anak yang memang secara sosial mereka tidak bisa berinteraksi langsung, sehingga ketika di dunia virtual itu mereka lebih alive, lebih hidup gitu. Nah, ini yang ditangkap, makanya ada istilah digital grooming tadi kan. Jadi ini yang ditangkap oleh kelompok-kelompok teroris itu dan mulai disusupi dengan benar tadi, misal dia lagi butuh apa, diberi dulu. Nah, nanti dia dikasih tugas. Misal tugasnya dia harus menyebarkan narasi juga atau merekrut teman yang mungkin bisa bergabung kepada kelompoknya juga gitu. Mbak Uta, ini para tersangka yang kemudian sudah tergabung dalam jaringan terorisme melakukan proses kita bisa bilang apa? Indoktrinasi kepada anak-anak ini melalui platform media digital ini membutuhkan waktu yang panjang atau cepat? Karena nampaknya kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir artinya menunjukkan ini efek yang ingin dilahirkan gradual dalam jangka panjang atau secepat mungkin? Kalau menurut saya justru stage pertamanya yang lebih panjang dibandingkan doktrinasi, yaitu identifikasi si victim. Kita panggil dia victim ya, karena bukan tersangka juga, karena setuju dengan Bu Retno tadi saya bahwa mereka juga victim karena lingkungannya dan juga victim oleh orang yang mendoktrin mereka gitu. Nah, jadi kita panggil dia victim, korban gitu. Nah, identifikasi itu yang lebih lama menurut saya. Nah, lalu di grooming itu berarti mereka akan didoktrin segala macam. Tapi kalau misalnya dia sudah teridentifikasi, keluarganya broken home, terus dia pasti akan curhat kan, karena dia merasa nyaman dibandingkan dia curhat dengan temannya langsung gitu. Nah, anak-anak kita ini nih yang perlu kita lindungi, yang anak-anak yang seperti ini. Kenapa kelompok teroris itu bisa mengidentifikasinya mereka gitu?
Nah, itu yang kita ingin tahu mungkin nanti di segmen berikutnya, bagaimana kemudian para jaringan terorisme ini melakukan proses identifikasi terhadap keberadaan anak-anak, termasuk pola konsumsi medianya, tapi sayangnya untuk tujuan bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai radikal ini harus diperangi bersama. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.